ada kelompoknya. Haram katanya hormat kepada bendera. Di YouTube pun itu ada ustadznya berceramah begitu. Sehingga kalau seandainya upacara bendera enggak ada hormat pada benderanya. Hormatnya gini aja. Tak ada kata hormat gerak, enggak ada. Kenapa? Kata dia itu benda. Jadi kata dia hormat kepada bendera itu bisa sampai terjerumus dalam kesyirikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini fokus pembahasan kita adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan di 17 Agustusan. Ada beberapa hal yang menjadi problem pertanyaan di masyarakat. Pertama, nanti yang akan kita bahas adalah tentang hukum merayakan 17 Agustus itu sendiri, apa hukumnya. Apakah itu benar bahwa itu merupakan perbuatan bid'ah karena tidak ada Nabi mengajarkan kita untuk merayakan kemerdekaan. Lalu kemudian banyak juga yang bertanya tentang apa hukum hormat kepada bendera. Karena di tanggal 17 Agustus banyak yang melakukan upacara bendera, menganggap upacara bendera itu sebagai ibadah, sehingga dia mengatakan melakukan upacara bendera terkhusus menghormati bendera adalah perbuatan yang haram hukumnya. Itu iskalnya, itu masalahnya akan kita bahas. Lalu lebih dalam lagi, ada yang bertanya tentang lomba panjat pinang. Apakah dia tergolong judi atau dia tidak tergolong judi? Karena dalam prakteknya memang ada yang terjerumus dalam judi. Maka nanti bagaimana teknisnya yang judi, mana teknis yang tak judi. Lalu nanti juga bagaimana dengan makan kerupuk itu sendiri yang sudah menjadi budaya masyarakat kita. Dan yang terakhir penting juga anak kita bahas adalah banyak beberapa daerah saya lihat bapak-bapak pakai daster main bola. Dan yang terakhir nanti kalau ada kita bahas adalah benarkah pahlawan itu mati syahid atau tidak. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan yang akan kita bahas pelan-pelan. Mudah-mudahan ada nanti mendapat pencerahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apa hukum merayakan hari kemerdekaan? Merayakan hari kemerdekaan ini bisa masuk dalam kategori bersyukur. Tapi kalau memang dia dimasukkan dalam kategori bersyukur, tentu ada tata caranya. Banyak orang merayakan hari kemerdekaan, undang biduan keyboard, lalu berjoget-joget, lalu kemudian nanti tak tentu mana laki-laki, tak tentu mana perempuan, berjoget-joget. Ya, naiklah panggung semuanya, mulai dari anak-anak sampai pejabat. Tentu ini jauh daripada kalimat syukur. Maka terkadang kita lihat spanduknya syukuran hari kemerdekaan, tapi itu bukan syukuran namanya, itu namanya mengundang laknat Tuhan di hari kemerdekaan. Itu baru betul. Karena preman-preman tu mabuk dia malam tu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah suruh kita untuk merayakan sesuatu yang merupakan nikmat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Karunia-karunia Allah itu ya mesti kita berbahagia. Dan tentu saja kemerdekaan itu adalah karunia besar. Kalau tak merdeka kita subuh ini juga enggak akan bisa ke masjid sebebas ini gitu. Kita tak akan mungkin juga hidup semewah sekarang, maka kita bersyukur. Apa kata ulama tentang mensyukuri hari-hari kemerdekaan seperti ini atau hari-hari perayaan lain?
lam ara li ahadin min ashabina kalaman fit tahnihati bil aidi wal a'wami wal ashhuri kama yaf'aluhu an-nas. Lakin qala al-Hafiz al-Munziri anil Hafiz al-Maqdisi annahu ajaba an zalika bi anna an-nas lam yazalu mukhtalifina fi wallazi arahu annahu mubah la sunnata fi wala bid'ah. Ini hukum asalnya. Tidak sunnah, tidak bid'ah, yang dia hukum asalnya adalah mubah. Karena sunnah dan bid'ah bukan hukum. Yang hukum itu adalah mubah, haram, makruh, segala macam. Sunnah sama bid'ah itu hanyalah sebab hukum. Nah, jadi hukum asal daripada merayakan kemerdekaan itu mubah. Tapi di balik mubah itu dalam pelaksanaannya bisa halal, bisa haram. Tergantung pula isi dari pelaksanaan itu apa. Kalau diundangnya biduan keyboard berjoget-joget dia, lalu kemudian berjoget-joget laki-laki dan perempuan, ada pula yang minum tuak di situ, maka dia jadi haram. Tapi kalau seandainya saya lihat beberapa pesantren mengadakan istighosah, syukuran kemerdekaan, berdoa untuk negeri, maka itu bersyukur namanya. Jadi pahala, jadi ibadah dia gitu. Jadi tergantung kita teknis acara yang dibuat itu apa. Dari acara yang dibuat itu nanti baru bisa dihukumkan. Apakah dihukumkan dia jadi halal, apa dihukumkan dia jadi haram. Dia jadi halal dan bisa juga nanti dapat pahala karena ada sunnah-sunnah yang dijalankan di situ. Apa? Bentuk rasa syukur. Bentuk rasa syukur bagaimana? Nabi sendiri kan bersyukur. Ulang tahunnya dia bersyukur. Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Kata Rasulullah, zalika yauma wulidtu fihi, hari Senin itu aku dilahirkan. Maka Rasulullah di antara alasannya berpuasa di hari Senin, dia dilahirkan di hari Senin. Karena syukur namanya itu. Seperti kita ulang tahun lah, Rasulullah setiap pekan dia rayakan hari kelahirannya. Kalau kita ya setahun sekali, tidak apa-apa. Tapi bagaimana teknisnya? Rasulullah bersyukur dengan ibadah. Apa ibadah yang dia lakukan? Puasa dia. Ya kita mungkin puasa tidak, yang menggantinya dengan sedekah, menggantinya dengan mentraktir-traktir orang. Tapi herannya kita kadang yang ditraktir itu orang-orang kaya, bukan orang miskin. Maunya teknisnya itu diganti gitu. Kawan kita oke, kita kasih yang berduit, tapi yang miskin-miskin tentu diutamakan. Pengajian-pengajian seperti ini kita belikan makanan supaya mereka itu pahalanya jelas pula yang makan orang-orang soleh gitu. Sedekah kita dimakan sama orang soleh, tentu itu pahalanya jelas tuh. Gampang aja dia nanti subuh Sabtu ya, nanti sarapan subuh Sabtu udah saya nanggung semua. Kok bapak nanggung semua? Saya ulang tahun. Nah, itu kan jelas dia caranya seperti itu. Nah, ada juga yang haram hukumnya ya tadi. Kalau seandainya dia merayakannya dalam bentuk kemaksiatan, maka dia haram. Kalau dia lakukan dengan bentuk kesyukuran dalam ibadah, maka dia halal, bisa bernilai ibadah. Rasulullah SAW sendiri merayakan. Maka sama seperti kita juga merayakan ulang tahun kita setahun sekali. Nah, begitu juga kita merayakan hari kemerdekaan ini. Kita merayakan kemerdekaan ini mesti bentuknya rasa syukur. Nah, rasa syukur itu ditunjukkan dengan apa? Meningkatkan ibadah. Maka surat An-Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath, itu berbeda pendapat ulama. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir disebutkan ayat itu turun sebelum Rasulullah memerdekakan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Di kota Mekah itu dimerdekakan. Iza, coba kita baca surat An-Nasr itu. Iza jaa, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemerdekaan. Datang kemerdekaan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang dengan itu banyak yang masuk Islam. Sama seperti kita juga. Karena Rasulullah melebut kota Mekah, orang-orang yang tadi tak mau Islam jadi Islam. Lalu apa perintahnya? Fasabbih bihamdi rabbika. Itu perintahnya. Bertasbihlah kalian, memuji Tuhan kalian. Itu kan ibadah itu.
Wastaghfir, minta ampun. Kenapa minta ampun? Karena memang kesulitan-kesulitan hidup, karena dosa kita banyak. Innahu kana tawwaba. Allah terima ampun, permintaan ampun kalian. Jadi apa yang afdal? Berzikir, bertasbih. Nah, jadi malam kemerdekaan ini kalau mau dirayakan, kalau bisa ada nilai-nilai ibadahnya. Masjid boleh tak melakukan itu? Kenapa tak boleh? Daripada di luar sana dilakukan tak jelas apa isi acaranya. Ya, masjid okey lah. Pak RT, Pak RW buat acara di luar, masjid buat juga. Apa caranya? Misalkan malam istighosah kebangsaan. Contoh, apa isinya? Isinya nanti kita baca Yasin. Nanti Yasin dan bacaan Yasin ini kita niatkan supaya Allah memberikan keberkahan untuk negeri ini. Pemimpin kita takut kepada Allah, dia cinta kepada masyarakat, dan juga masyarakatnya patuh kepada pemimpinnya. Lalu kemudian tanah-tanah subur, jangan lagi ada bencana alam. Itu kan bermanfaat, mengundang rahmat Tuhan namanya. Tapi berjoget-joget dia, apa ngapain bapak? Syukuran kemerdekaan, tapi berjoget-joget, videoan keyboard segala macam. Itu mengundang laknat Tuhan, bukan mengundang rahmat Tuhan. Dia berkhianat namanya. Dia berkhianat kepada bangsanya karena perlakuan dia itu mengundang laknat Tuhan. Nah, kalau hiduplah pahlawan-pahlawan itu mungkin dia yang diperangi, dia yang dicekek, karena dia mengundang laknat Tuhan. Orang dulu merebut kemerdekaan dengan teriak Allahu Akbar, lalu dia rayakan kemerdekaan itu dengan joget-joget. Nah, itu na'udzubillah, semua na'udzubillah. Itu masalah satu. Okey, masuk masalah dua. Masalah satu ni ada diskusi, silakan. Kalau tidak ada kita lanjut lagi. Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Bagaimana hukum hormat kepada bendera? Ada pula orang adakan upacara bendera tapi enggak ada hormat geraknya kepada bendera. Di pesantren, saya tidak usah sebut pahamnya apa, nanti tersinggung lagi. Nanti bilang saya heboh itu terus, tapi tahu sendiri siapa orangnya gitu. Ada kelompoknya. Haram katanya hormat kepada bendera. Di YouTube pun itu ada ustadznya berceramah begitu. Sehingga kalau seandainya upacara bendera enggak ada hormat pada benderanya. Hormatnya gini aja. Tak ada kata hormat gerak, enggak ada. Kenapa? Kata dia itu benda. Bendera itu benda. Jadi kata dia hormat kepada bendera itu bisa sampai terjerumus dalam kesyirikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habislah pahlawan-pahlawan kita dulu melakukan kesyirikan. Kita di sekolah dulu hormat pada bendera, katanya itu haram, berdosa. Bapak kita berdosa, mak kita berdosa, tok kita berdosa, semua berdosa. Kenapa? Karena orang itu hormat kepada bendera. Betulkah begitu? Sekarang yang kita hormati bendera itu apa? Bendera itu sendiri apa? Bendera itu kan simbol negara. Dan setiap bendera itu, di bendera itu memanglah benda, tapi ada maknanya. Boleh enggak saya hormat kepada air nih? Hormat, gerak. Macam orang gila saya hormat kepada air. Hormat, gerak saya kepada handphone nenek. Macam orang gila, tidak ada tujuannya. Sekarang ada enggak tujuan kita hormat kepada bendera? Bendera itu simbol negara. Sekarang bendera itu apa? Di bendera itu ada nilainya, di bendera itu, sehingga kita membuat bendera itu ada warnanya. Selain dia simbol negara, nanti kita menganggap dia memang ada nilai di bendera itu, supaya semua orang menyatu hatinya untuk cinta kepada tanah airnya. Lalu kemudian bendera itu pun warnanya disetting, ada merah, ada putih. Di putih itu ada kesuciannya. Di bendera merah, di warna merah itu ada nilai keberaniannya kita membela tanah air, karena kita merebut tanah air ini terlalu sulit gitu. Ada keberanian masyarakat di situ. Jadi kemudian kita simbol negara, cinta kepada tanah air, itu merupakan keharusan bagi seorang muslim. Rasulullah sendiri cinta dia sama Mekah.
Kalau bukan karena Allah suruh dia hijrah ke Madinah, Rasulullah tak akan hijrah. Rasulullah tentu mencintai tanah airnya, Mekah. Nah, sekarang benda, apakah bendera merah putih itu adalah benda yang buruk atau dia simbol kejahatan? Ada juga. Ada orang buat bendera gambar tengkorak, lambang sekte dia. Ada juga bendera pemberontakan, kan nilainya buruk. Bendera, kan banyak orang asalkan punya komunitas punya bendera, asal punya komunitas punya bendera. Dan isi komunitas itu ada juga yang tak bagus, visi misinya, kerjanya tak bagus, jahatan. Dia bendera lambang satanik, setan misalkan, ya juga haram hukumnya kita menghormatinya. Tapi bendera merah putih ini apa kira-kira? Nilainya baik, enggak ada nilai tak baik di situ. Nah, kalau dia memang tak baik, maka kita tak hormati. Nah, sekarang apa hukumnya hormat? Hukumnya menghormati sesuatu, tidak mesti hormat itu bernilai ibadah. Contoh, surat Al-Baqarah, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, sekarang sujudnya itu sujud dalam hal apa? Ibadahkah? Tidak, ulama sepakat mengatakan Allah tak nyuruh malaikat beribadah kepada iblis, kepada Nabi Adam. Kalau beribadah, syiriklah. Tapi malaikat disuruh sujud menghormati Nabi Adam. Nah, kalau itu boleh, kenapa bendera tak boleh dihormati? Kita kenapa tak boleh? Orang boleh enggak dihormati? Bolehlah, harus. Bahkan kata Rasulullah, bukanlah umat Nabi Muhammad yang tidak menghormati kemuliaan orang. Jelas dia ulama. Sedangkan ulama mengatakan apa? Di antara tangan orang yang sunnah hukumnya dicium adalah ulama, dan juga pemimpin-pemimpin juga sunnah tangannya dicium. Dia presiden dan dia adil, dia baik, dia jujur, dia kemudian sungguh-sungguh, ya kita cium tangannya. Nah, sebagaimana kita mencium tangan ulama, tangan pemimpin juga kita cium, karena kita beri penghormatan. Bukan mencium karena menurut kita ada sesuatu, enggak, karena dia kebaikannya, karena dia perjuangannya, kita menghormati dia, kita cium tangannya. Nah, jadi hormat kepada bendera itu tidak ada masalah di situ. Dia hanya masalah mubah saja, boleh, mau iya mau enggak. Nah, kalau seandainya negara mewajibkan misalnya ASN menghormati negara, boleh-boleh saja. Setiap ASN setiap pagi harus hormat kepada bendera, sah-sah saja. Karena dia adalah perkara yang tidak haram, dia bukan perkara yang wajib juga, dia mubah saja. Mau kita lakukan, mau tidak, begitu dia. Nah, itu dia. Masalah itu masalah yang kedua. Ada yang diskusi? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi.